Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai asam nukleat. Tujuan: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Bahan yang digunakan yaitu materi asam nukleat. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur proyek. 1. Mencari dan memahami materi mengenai asam nukleat. 2. Setelah memahami materi, gambarkan percobaan Griffith dan percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stadd. 3. Selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Asam nukleat tersusun atas dua jenis pentosa, yaitu unit deoksiribonukleotida atau DNA dan ribonukleotida atau RNA, di mana DNA mengandung 2 deoksyderibosa dan unit RNA mengandung deribosa. DNA terdiri dari serangkaian nukleotida dan setiap nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula ribosa dalam RNA atau deoksiribosa dalam DNA, dan basa tunggal yang mengandung nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari 2 golongan, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Basa nitrogen pada RNA sama seperti basa nitrogen pada DNA, hanya saja basa timin pada DNA diganti dengan urasil. Fungsi DNA pada makhluk hidup yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Fungsi utama DNA adalah pembawa sifat keturunan dan fungsi utama RNA adalah sebagai alat untuk sintesa protein. Percobaan transformasi Griffith. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia dan tikus. Percobaan tersebut bertujuan untuk mengembangkan vaksin dalam melawan penyakit pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait, yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Berikut merupakan eksperimen transformasi Griffith. Ketika ditumbuhkan dalam cawan Petri, bakteri strain R membentuk koloni atau rumpun bakteri terkait yang memiliki tepi yang jelas dan penampilan yang kasar. Bakteri strain R bersifat non-virulen, artinya tidak menyebabkan penyakit saat disuntikan ke mencit. Mencitnya tetap hidup. Dilihat pada gambar B. Bakteri strain S membentuk koloni yang membulat dan halus. Penampilan halus itu disebabkan oleh polisakarida atau lapisan gula yang diproduksi oleh bakteri. Mantel ini melindungi bakteri strain S dari sistem kekebalan tikus, sehingga membuatnya virulen atau mampu menyebabkan penyakit. Mencit yang disuntik dengan strain S mengakibatkan mencit mati. Dapat dilihat pada gambar A. Bakteri strain S yang dimatikan dengan panas, yaitu bakteri strain S yang telah dipanaskan hingga suhu tinggi, menyebabkan sel-sel mati. Sehingga bakteri strain S yang dibunuh dengan pemanasan tidak menyebabkan penyakit pada mencit, atau mencitnya akan tetap hidup. Dapat dilihat pada gambar C. Ketika bakteri strain R yang tidak virulen atau tidak menyebabkan penyakit digabungkan dengan bakteri strain S yang telah dipanaskan kemudian disuntikan ke mencit, maka hasilnya mencit tidak hanya menderita pneumonia dan mati, tetapi ketika Griffith mengambil sampel darah dari mencit yang mati, ia menemukan bahwa itu mengandung bakteri S hidup. Dilihat pada gambar D. Dari percobaan tersebut, Griffith menyimpulkan bahwa bakteri strain R mengalami transformasi, di mana ketika saat bakteri strain R yang tidak menyebabkan penyakit bergabung dengan bakteri S yang telah mati dengan pemanasan, maka menyebabkan strain R berubah atau bertransformasi menjadi bakteri berlapis halus dan virulen.
Pada awalnya terdapat 3 macam teori mengenai replikasi materi genetik, yaitu teori konservatif, teori semi-konservatif, dan teori dispersif. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan replikasi DNA semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Pada tahun 1958, Matthew Meselson dan Franklin Stahl berhasil menunjukkan model replikasi DNA secara empiris menggunakan media dengan isotop nitrogen nomor atom 15 dan nitrogen dengan nomor atom 14. Percobaan yang dapat membuktikan bahwa replikasi DNA berjalan secara semi-konservatif ini dilakukan dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Gambar berikut merupakan langkah-langkah percobaan yang dilakukan oleh Meselson dan Stahl. Mula-mula, Meselson dan Stahl menumbuhkan bakteri Escherichia coli pada media yang mengandung isotop nitrogen dengan nomor atom 15 sebagai pengganti isotop normalnya, yaitu nitrogen dengan nomor atom 14 yang lebih ringan. Purin dan pirimidin mengandung nitrogen, sehingga nantinya semua purin dan pirimidin dari bakteri yang dibiakkan ini mengandung isotop nitrogen dengan nomor atom 15. Dengan demikian, massa jenis bakteri pada media nitrogen dengan nomor atom 15 akan lebih besar dari massa jenis bakteri pada media dengan nitrogen nomor atom 14. Kemudian saat dilakukan percobaan ini, diketahui adanya prosedur teknik pemisahan molekul berdasarkan massa jenisnya yang dikenal dengan sebutan equilibrium density centrifugation. Untuk mengetahui teori mana yang berlaku dalam replikasi DNA, maka Meselson dan Stahl dapat mengetahuinya dari pencatatan perubahan komponen massa jenis DNA sel yang ditumbuhkan pada media nitrogen dengan nomor atom 15 dan kemudian dipindahkan ke media nitrogen dengan nomor atom 14. Massa jenis DNA kurang lebih sama dengan massa jenis larutan garam berat seperti cesium klorida atau CSCl. Massa jenis DNA yang memiliki isotop nitrogen dengan nomor atom 14 sebesar 1,710 gram per cm kubik, sedangkan DNA dengan isotop nitrogen dengan nomor atom 15 memiliki massa jenis 1,724 gram per cm kubik. Dengan sentrifugasi kecepatan tinggi dan waktu tertentu, maka dapat dipisahkan antara molekul dengan massa jenis tinggi dan molekul dengan massa jenis rendah secara bergradien dari bagian atas tabung sampai ke bagian bawahnya. Setelah membiarkan bakteri dalam media dengan isotop nitrogen nomor atom 15, maka Meselson dan Stahl memindahkan bakteri untuk dibiarkan ke media dengan isotop nitrogen dengan nomor atom 14. Setelah dibiarkan dalam waktu tertentu, maka sebagian bakteri dianalisis dengan teknik equilibrium density centrifugation atau dilakukan proses sentrifugasi dengan media nitrogen dengan nomor atom 14 yang disebut dengan eksperimen perpindahan kepadatan dalam percobaan Meselson dan Stahl mengenai replikasi DNA yang berlangsung secara semi-konservatif tersebut. Mereka menggunakan radioaktif yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi. Kesimpulan 1. Asam nukleat terdiri dari asam deoksiribosa DNA dan ribonuklease atau RNA. 2. Fungsi utama DNA adalah pembawa sifat keturunan dan fungsi utama RNA adalah sebagai alat untuk sintesa protein. 3. Dari Griffith dapat disimpulkan bahwa bakteri strain R mengalami transformasi dari bakteri non-virulen atau tidak menyebabkan penyakit menjadi virulen yang menyebabkan penyakit bahkan kematian. 4. Dari hasil percobaan Meselson-Stahl diperoleh kesimpulan bahwa replika DNA adalah semi-konservatif. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.